Silakan mendengar. Selamat malam saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat FISDAK, First Indonesian Seventh-day Adventist Church di New Jersey, yang sudah beribadah setiap malamnya waktu Amerika ya, pagi waktu Indonesia. Kita bersyukur karena kekuatan surga yang akan selalu menemani kita, membangkitkan iman pada saat kita mempelajari firman Tuhan. Dan untuk memulaikan acara ibadah ini, saya ingin mengundang Saudari Silvana Masih Londa untuk dapat membuka dalam doa. Silakan, Ceci. Baiklah, kita satu dalam doa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada malam ini Tuhan kami datang lagi kepadamu, mengucapkan syukur, terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang besar bagi masing-masing kami Tuhan. Engkau sudah jaga dan lindungi kami Tuhan. Engkau sertai kami dalam tugas, aktivitas kami dan pekerjaan kami hari ini. Dan kami tiba lagi pada malam hari ini Tuhan, di dalam acara renungan malam melalui pelajaran sekolah Sabat. Terima kasih ya Bapak atas kekuatan dan kesehatan yang Kau selalu berikan bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan kami mohon kiranya Tuhan mau ampunkan kami dari segala kesalahan dan dosa kami, agar kami boleh layak untuk datang kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami Tuhan boleh menerima akan pekabaran-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Biarlah pelajaran ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi boleh mendapat tempat dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh lebih dekat lagi dan lebih setia lagi untuk datang kepadamu. Berkati Pendeta Stephen yang akan membawakan pelajaran ini, kiranya kasih surga dapat menjadi bagian dia, roh-Mu yang suci dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu kepadanya, dan biarlah semua jadi hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Beserta bagi kami semua yang mendengarkan dimanapun Jemaat FISDAK berada, di rumah atau masih di dalam perjalanan, dan sahabat FISDAK yang juga mungkin ada di mana-mana Tuhan pada saat ini yang menyaksikan lewat live stream dan lewat YouTube. Biarlah kasih surga dapat menjadi bagian kami semua, dan kami boleh bersama-sama Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang indah lewat pelajaran pada malam hari ini. Inilah doa permohonan kami Bapa, ampunkan dosa kami yang begitu banyak. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih banyak Saudari Ceci. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan share screen pelajaran kita pada malam hari ini. Memiliki judul yang sangat baik, Seorang Anak Bagi Kita. Sepanjang minggu ini kita akan membahas tentang Raja Damai yang mulia. Raja Damai yang mulia. Dan pada saat ini dengan judul Seorang Anak Bagi Kita, oleh sebab disinilah kita bisa melihat ada yang dinyatakan hubungan anak tersebut. Nah, kalau mari kita baca bersama-sama pelajaran sekolah Sabat kita. Ini adalah kelahiran istimewa yang ketiga dalam kitab Yesaya. Setelah pemberitahuan kelahiran Immanuel dan pemberitahuan tentang Maher Shalal Hashbaz, anak daripada Yesaya, dan menurut Anda, menurut ayat-ayat ini, bukan menurut Anda ya, tapi menurut ayat-ayat ini, apakah yang istimewa dari anak itu? Mari kita baca dari Yesaya 9 ayat 6 dan 7, tetapi sesungguhnya bahasa Indonesianya ayat 5 dan 6 ya. Ini 6 dan 7 ini dari bahasa Inggrisnya, tapi bahasa Indonesia itu ayat 5 dan 6. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Puji Tuhan ya. Anak diberikan bukan hanya untuk seseorang atau untuk satu keluarga, tapi kalimat di sini adalah untuk seluruh umat manusia ya. Seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Bahasa aslinya dan bahasa Inggris, kalau Anda baca pelajaran Alkitab bahasa Inggris, bukan kecemburuan, tapi the zeal of the Lord. Artinya the zeal itu adalah kekuatan Tuhan untuk memastikan ini terjadi, akan terjadi. The zeal, ya, tekad dengan kata lain, bukan kecemburuan, tapi tekad Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, pelajaran sahabat kita katakan, perhatikan bahwa pembebas ini, yang akan membebaskan ini, memiliki beberapa nama yang menggambarkan dia dengan berbagai cara. Nanti di tambahan kita akan mencoba untuk membuat lebih lebih terperinci sedikit ya.
dia akan memiliki beberapa nama yang menggambarkan dia dengan berbagai cara. Di Timur Dekat atau di Middle East ya, atau Timur Tengah ya kalau kita sebutkan, pada zaman dahulu raja-raja dan dewa-dewa memiliki beberapa nama untuk menyatakan kebesarannya. Ya, nama-nama mereka itu udah berbagai untuk menyatakan kebesarannya. Nah, dikatakan dia ajaib. Dia ajaib, kenapa? Sama seperti malaikat Tuhan menggambarkan namanya kepada ayah dari Simpson sebagai ajaib dalam Hakim-Hakim 13 ayat 18. Ini memiliki akar kata Ibrani yang sama. Yang kemudian naik ke surga dalam asap korban dari Mesbah Manoah. Jadi malaikat Tuhan itu adalah disebut juga dengan yang ajaib. Dengan cara itu ia menggambarkan bagaimana ia mempersembahkan dirinya lebih dari 1000 tahun kemudian kepada Yesaya ya. Dia juga disebut sebagai ilahi, Allah atau Allah yang Maha Kuasa dan pencipta yang kekal, Bapa kekal. Lihat juga dalam Lukas 3:38, Adam anak Allah dikatakan di sana ya. Jadi dialah seorang raja yang berasal dari dinasti Raja Daud, kerajaan damai miliknya akan kekal. Ya. Dengan semua gelar ini, siapakah yang mungkin menjadi penggenapan anak itu? Kalau kita melihat dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14, pada saat itu gembala-gembala tinggal di padang sedang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, berdirilah malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata apa? Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Untuk apa? Seluruh bangsa, karena anak itu untuk siapa? Untuk kita semua. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tanda kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi inilah dia. Kegenapannya karena dia adalah Allah ilahi ya, dan bukan hanya manusia biasa, tapi penggabungan antara ada keilahian dan kemanusiaan, dia tidak lain adalah Yesus Kristus. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan bahwa beberapa orang mencoba untuk menafsirkan bahwa anak itu adalah Raja Hizkia, anak daripada Ahaz. Namun gambaran daripada anak itu melampaui manusia biasa. Hanya satu pribadi yang cocok, yaitu Yesus Kristus. Anak ilahi Allah dan pencipta, ya. Anak ilahi yang lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita dan memberikan kepada kita damai. Ya, dia memberikan kepada kita damai. Dia telah menerima segala kuasa di surga dan di bumi, dan dia menyertai kita senantiasa sampai akhir jam, sampai di dari mana saja sampai akhir zaman ya, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Saat ia mempertahankan keilahiannya, dia juga menjadi manusia untuk selamanya, sanggup untuk merasakan kelemahan-kelemahan kita, Ibrani 4 ayat 15. Jadi, bagi kita seorang anak manusia, anak telah lahir untuk menjadi manusia juga selamanya seperti kita. Tidak heran Ellen White dalam buku Selected Messages katakan, ketika Kristus datang ke dunia, iblis berada di sana dan menentang dia dalam setiap langkahnya dari palungan hingga Kristus tiba dan mati di Kalvari. Ya. Iblis telah menuduh Allah. Ya. Apa itu tuduhan iblis? Iblis tuduh Allah, oh kamu ini hanya menuntut penyangkalan diri dari malaikat-malaikatmu, padahal kamu sendiri tidak tahu apa-apa tentang apa artinya penyangkalan itu bagi dirimu sendiri. Dan ia sendiri, dan menurut setan ya, Allah sendiri pun tidak mau mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu yang setan katakan ya. Inilah tuduhan yang dibuat oleh iblis melawan Allah di surga. Dan setelah si jahat dibuang dari surga, dia tetap menuduh Tuhan dengan tuduhan bahwa ia menuntut pelayanan yang Allah sendiri tidak ingin lakukan. Dan apa yang terjadi? Pada saat Kristus datang ke dunia untuk menghadapi tuduhan palsu ini dan menyatakan Bapa, maka ternyata yang bermasalah atau yang salah itu adalah setan itu sendiri. Dan apakah yang dijelaskan oleh kutipan ini kepada kita tentang karakter Allah? Karakter Allah itu kita bisa lihat apa yang telah Yesus lakukan. Ya, kalau kita sudah melihat Yesus, Yesus katakan pada murid-muridnya, maka kamu akan melihat Bapa. Kamu akan melihat Bapa. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Yesaya 9 ayat 5 tentang nama-nama yang diberikan kepada Yesus yang telah melambangkan Bapa. Yang telah melambangkan Bapa. Seorang anak bagi kita. Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, nama pertama. Allah yang perkasa, nama kedua. Bapa yang kekal, nama yang ketiga. Raja damai, nama yang keempat. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat keempat nama ini. Saya kalau tidak salah pernah dalam satu khotbah ya. What is in a name? Apa itu di dalam sebuah nama? Yang kedua, kalau saya tidak salah, saya sudah sempat sedikit membahas tentang hal ini, tapi tidak ada salahnya kan? Kita ulang supaya kita dapat selalu ingat tentang apa yang Yesus telah lakukan, yang menyatakan Bapa kepada kita semua. Jadi yang pertama adalah Yesus sebagai juru selamat itu disebutkan sebagai penasihat ajaib. Nah, kalau kita mencoba untuk menasehati orang lain, seringkali salah kaprah. Kenapa salah kaprah? Karena pada saat kita mendengar satu pihak dalam masalah mereka, kita dengarkan, wah, yang langsung kita pikirkan bagaimana kita menasehati berdasarkan apa yang orang itu katakan kepada kita. Tetapi kita tidak bisa melihat ada apa di balik batu. Kita tidak bisa melihat latar belakang masalah dia, atau apakah yang dia katakan itu memang betul-betul sesuai secara, dengan kata lain, apa yang masalah yang orang tersebut katakan itu betul-betul masalah yang lengkap dan bukan sepihak, hanya dari pihak dia. Lalu kita kemudian mencoba untuk menjadi penasehat, kita berikan nasihat berdasarkan apa yang orang tersebut nyatakan kepada kita. Tapi seringkali apa yang seseorang katakan kepada Anda dan saya, itu seringkali tidak lengkap, itu seringkali sepihak, itu seringkali kita tidak tahu latar belakangnya. Tetapi Allah kita, Yesus Kristus itu ya, dia penasihat yang ajaib. Kenapa? Karena dia memiliki pemahaman, pengetahuan yang tidak terbatas. Dia tahu apa yang ada di balik batu. Dia tahu latar belakang dari setiap masalah yang kita katakan. Dia tahu apakah kita menyatakan secara lengkap masalah kita atau tidak lengkap. Kita hanya mau sampaikan apa yang menguntungkan kita saja atau tidak. Allah tahu. Wahyu 1 ayat 18 katakan apa? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Wahyu ini kemudian 22:13 kembali menyatakan tentang awal dan akhir. Aku adalah Alfa, awal, dan Omega, itu adalah huruf-huruf dalam bahasa alfabet dari bahasa Ibrani. Alfa, A, Omega itu yang terakhir itu O ya, dalam Ibrani. Jadi dialah yang pertama, dia tahu segala sesuatunya. Yang pertama dan yang kemudian yang awal dan yang akhir. Jadi pada saat kita membawakan masalah kita kepada dia, dia tahu bahkan apa yang telah terjadi, apa yang sedang kita pikirkan saat ini, yang kita sedang keluhkan kepada dia, dan dia tahu apa yang dapat juga terjadi kemudian. Ya, dia adalah Alfa dan Omega. Jadi pada saat kita membawakan masalah-masalah kita kepada dia, ketahuilah bahwa dia adalah penasihat yang ajaib. Firman-Nya itu sudah dapat menuntun kita dalam segala masalah yang dapat kita bawakan kepadanya. Dan bukan itu saja. Kita lihat dari pengalaman-pengalaman Yesus di dunia, pada saat orang-orang datang kepadanya, dia langsung apa? Dia dapat memberikan nasihat yang terbaik kepada siapa saja. Kenapa? Karena dia adalah Alfa dan Omega. Dan bukan itu saja. Seringkali pada saat kita menjadi penasehat, kita mungkin memiliki pengetahuan yang cukup, tetapi yang seringkali salah dari kita adalah kita tidak tahu bagaimana cara mengkomunikasikan nasihat itu kepada orang lain. Ya, bagaimana caranya yang terbaik. Tapi Yesus tidak ada masalah dengan komunikasi. Dia memiliki dia tahu cara berkomunikasi yang efektif. Dia tahu cara apa. Seringkali kita mungkin berpengetahuan yang besar. Kita tahu kalau ada orang punya masalah, kita tahu untuk memberikan jawaban terhadap masalah, tapi seringkali kita tidak tahu caranya apa. Mengeluarkan lebih jauh keadaan yang dapat kita keluarkan dari orang yang menghadapi masalah. Tapi Yesus tahu. Ya, dia tahu pancing, dengan kata lain ya. Dia tahu pancing dan tanpa membuat orang yang dipancing itu tersinggung ataupun enggak mau lagi berkomunikasi dengan Yesus. Tapi apa yang kita lihat dalam Yohanes 4 ya, Yesus berkata kepada perempuan, "Pergilah, panggillah suamimu," tentang wanita di Samaria ya. Yang Yesus minta air dari dia, lalu kemudian Yesus katakan, "Oh, kalau air yang aku berikan tidak akan pernah haus." Oh, betul, minta.
Lalu perempuan itu katakan, minta ya. Lalu Yesus katakan, oke, pergilah. Panggillah suamimu datang ke sini. Lalu kata perempuan itu dalam Yohanes 4 ayat 17, aku tidak mempunyai suami. Lalu kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu yang keenam. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi lihat ada pengetahuan yang Yesus miliki yang mungkin orang yang baru pertama kali ketemu dengan wanita tersebut tidak akan tahu. Tapi Yesus tahu. Betul, kamu kata benar. Tapi pada saat itu Yesus jujur bicara dengan demikian, dia tidak apa ya, seringkali kita sebagai penasihat kita takut orang tersinggung kalau kita berikan pernyataan yang jujur. Tapi Yesus bukan soal jujur atau tidak jujur, tapi bagaimana caranya menyelamatkan wanita tersebut dan bagaimana caranya menyelamatkan orang-orang lain. Dan caranya adalah dengan memberikan apa ya, pernyataan-pernyataan yang akan membuat wanita ini apa ya, dapat menerima Yesus dan dapat membawa orang lain. Lalu kata perempuan itu ayat 19 kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Lalu dia panggil orang-orang lain. Mari kita lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Jadi Yesus memiliki pengetahuan yang tidak terbatas dan komunikasi yang sangat-sangat efektif. Ya. Akulah roti hidup, dia katakan. Ya. Dia memiliki kebijaksanaan ya. Barang siapa datang kepadaku tidak akan lapar lagi. Akulah terang dunia. Kalau engkau mengikuti aku, engkau tidak akan lagi berjalan dalam kegelapan, melainkan memiliki terang hidup. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ada kebijaksanaan Yesus dan Yesus mau kita ikut dia. Mendapatkan nasihat dari dia. Berikutnya, Yesus juga adalah Allah yang apa? Perkasa, the mighty God. Ya. The mighty God. Saya tidak perlu lagi bahas ayat-ayat. Anda bisa baca. Misalnya Yesaya 40 ayat 12 ya. Segala dunia ini ada di tangannya, dengan kata lain ya. Tidak ada ukuran yang besar. Keperkasaannya itu begitu hebat ya. Yesaya 40 ayat 12 ya, Anda bisa baca ya. Dan kalau kita lihat begitu hebat ya. Kualitas keperkasaan Yesus itu dari segi kualitas, wah, air bisa rubah jadi apa? Bisa berubah jadi anggur ya. Tidak ada space atau ruang yang membatasi. Dia dapat menyembuhkan anak seorang yang kaya itu dari jauh sekalipun tanpa harus melihat sang anak. Jadi tidak ada masalah space, tidak ada masalah waktu. Dia dapat menyembuhkan orang yang apa ya, yang sudah sakit selama 38 tahun. Tidak ada kuantitas yang membatasinya. Dia dapat memberi makan 12 orang, dia bisa dapat memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang. Tidak ada yang membatas kuantitas atau jumlah yang membatasi Yesus dan kemampuannya. Dia tidak dapat dibatasi dengan hukum alam yang saat ini manusia ketahui ya. Yang kalau kita berjalan di atas air kita akan tenggelam. Itu tidak dibatasi kepada Yesus. Dia tidak dibatasi dengan hereditas ya, hereditari kita, keturunan kita. Ada orang yang buta sejak lahir sembuh oleh Yesus. Keperkasaannya begitu hebat. Tidak ada bahkan kematian yang membatasi Yesus. Karena dia membangkitkan Lazarus dari apa? Membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi Allah yang maha perkasa. Lalu berikutnya, dia adalah Bapa yang apa? Bapa yang kekal. Tidak ada seorang yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan Bapa. Bapa yang senang membagikan kasihnya kepada anak-anaknya. Karena begitu besar kasih Allah kayak ini, memberikan anak yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan apa? Binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seberapa kasihnya Bapa yang kekal ini? Ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 1 ayat 18. Bapa yang kekal. Kenapa kekal? Karena kasihnya itu tidak terbatas. Itulah kekekalannya itu ya. Bapa yang kekal karena kasihnya yang tidak terbatas untuk manusia. Sehingga tidak heran, Yesaya 46 ayat 3 sampai 4. Ini mari kita lihat ayat ini ya. Yesaya 46 ayat 3 sampai 6 sampai 3 sampai 4. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari
dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, aku tetap Allah. Dan sampai putih rambutmu, aku akan menggendong kamu. Oh, hebat sekali ya, kasih Tuhan itu sampai tua sekalipun kita masih digendong. Dia masih mau untuk apa? Ya, menggendong kita. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Bapa yang kekal, kenapa? Karena kasihnya kepada kita itu kekal. Kasihnya kepada kita itu kekal. Ya, itulah Bapa kita yang kekal. Dan yang terakhir, dia adalah Raja Damai. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, kata malaikat ya, kepada para gembala. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diberikan melalui siapa? Melalui Yesus. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tahukah Anda apa itu kelimpahan hidup yang sesungguhnya? Itu bukan uang ya. Ada orang-orang yang menang lotre di Amerika bunuh diri. Ada orang-orang yang menang lotre di dunia ini merasa bahwa seharusnya saya tidak dapat memiliki uang yang banyak ini. Karena itu rupanya menjadi kutuk, gantinya menjadi berkat. Uang dapat menjadi kutuk, bukan menjadi berkat. Ya. Apa kehidupan itu? Posisi yang tinggi, ada orang yang sudah sampai dengan posisi yang paling tinggi sekalipun presiden, tapi hidupnya merana terus. Dapat terjadi seperti begitu. Apalagi posisi dan lain sebagainya. Tapi kehidupan yang penuh itu adalah kehidupan yang damai. Ya. Anda mau kaya, Anda mau miskin, Anda mau bagaimana. Tapi kalau kita memiliki kedamaian senantiasa, maka kita memiliki kehidupan yang limpah. Memiliki kehidupan yang limpah. Biar Anda punya banyak uang, tetapi rumah tangga itu bagaikan neraka, itu tidak ada damai di situ. Tidak ada damai. Nah, bagaimana? Apa damai yang Yesus bawa? Ya, ada apa itu damai? Yang bagaimana yang dapat Yesus bawa? Pertama, yang Yesus bawa adalah kita dapat berdamai dengan Allah. Roma 5 ayat 1 katakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena siapa kita dapat hidup damai sejahtera dengan Allah? Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertama-tama, untuk supaya kita memiliki hidup yang penuh, supaya kita memiliki kehidupan penuh damai yang Yesus bawa, yang pertama, syarat pertama adalah kita harus berdamai dengan Allah. Lalu apa yang kemudian akan terjadi kalau kita sudah berdamai dengan Allah? Apa damai yang lainnya yang dapat Yesus berikan setelah kita berdamai dengan Allah? Yang kedua adalah kita memiliki damai dengan sesama. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kalau kita melihat tentang damai dengan sesama, ya kita tidak usah jauh-jauh. Lihat saja hasil dari pemilihan presiden di Amerika Serikat. Lihatlah status-status kita ya. Ada sahabat-sahabat kita ya. Oleh sebab pemilihan ini, ya yang satu itu akhirnya jadi nggak baku enak, orang Manado bilang. Akhirnya bersitegang dengan temannya oleh sebab mungkin temannya itu memilih presiden ini, sedangkan yang satu ini memilih presiden ini. Yang satu in Trump, yang satu in Biden. Ya. Tetapi kita semua harus sadar bahwa kita bukan in Trump we trust, in Biden we trust, but in Christ. We are in Christ. Ya, di dalam Kristus. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang dapat mempersatukan kedua pihak. Mari kita lihat. Ya, ada satu saat Biden itu tidak ada lagi, ada satu saat Trump tidak ada lagi. Tapi apa yang kita dapat lakukan? We should remember, kita harus ingat bahwa yang pertama kita itu bukannya di presiden ini, bukan in Jokowi, bukan in Prabowo, but we are in Christ. Tetapi yang terjadi, kita tidak berdamai dengan sesama, kita membangun tembok-tembok pemisah, perseteruan, saling, orang Manado bilang, baku sikat di Facebook, oleh sebab kita in Jokowi, in Prabowo, gantinya in Christ. Efesus 2, 13 sampai 14 katakan, mari miliki damai pertama-tama dengan Allah dan miliki damai Kristus sehingga tembok pemisah yang memisahkan kita dengan saudara-saudara kita, memisahkan saya mungkin dengan orang lain ya, oleh sebab politik di Amerika Serikat ini. Mari kita kembali ingat ya, kita semua termasuk saya in Christ ya. Dengan itu kita akan memiliki hidup yang penuh oleh sebab kita tidak akan bertengkar dengan sesama kita di dalam Kristus yang membawakan damai sejahtera. Dan apabila
kita sudah berdamai dengan sejahtera. Yang terakhir yang penting, ini paling penting juga, ini adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Seringkali kita tidak bisa, kita mungkin seakan-akan bisa berdamai dengan orang lain tapi di luar, tapi dalam diri kita sendiri kita tidak bisa berdamai. Kenapa? Karena mungkin penyesalan-penyesalan masa lalu. Saya pribadi memiliki begitu banyak penyesalan oleh sebab kesalahan-kesalahan yang saya buat di masa lalu. Kadang-kadang saya berat beban tersebut. Saya bilang, Tuhan, ya, orang lain mungkin tidak akan memaafkan saya oleh sebab kesalahan saya di masa lalu. Apa kira-kira Engkau mau memaafkan saya, Tuhan? Jadi inilah kekhawatiran-kekhawatiran yang seringkali telah menenggelamkan saya pribadi. Tapi mari kita lihat Filipi 4 ayat 6 sampai 9 katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, janganlah hendaknya kamu merasa bahwa kamu tidak akan dimaafkan oleh Tuhan atau sesama, ya. Tapi bawalah, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan ayat 7, ini penting, bawakan segala permasalahan kita, segala perasaan bersalah kita, dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dalam doa dengan permohonan supaya kita diampuni. Dengan ucapan syukur supaya apa? Ayat 7 katakan, penting ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bukan damai kita. Saya harus ulang nih, bukan damai kita, bukan damai yang orang bisa berikan. Tidak ada damai di dalam dunia ini yang manusia dapat berikan. Oh, Anda katakan, pendeta, bukankah kita harus disebut sebagai pembawa damai? Ya, seperti Matius ayat-ayat, ya, kita harus apa? Jadi pembawa damai. Ingat, kita harus, damai itu adalah sesuatu yang Tuhan Yesus berikan. Damaiku, tidak pernah dibilang damai manusia. Damai itu, sumber damai itu adalah Allah. Sumber damai, raja damai itu adalah Yesus Kristus, ya. Jadi damai sejahtera Allah itulah yang kekal, yang utama. Dan pada saat kita memiliki damai yang Tuhan berikan, damai ke dalam hati kita, maka itu akan melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus. Itulah, ya, damai, kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi setelah kita berdamai, maka kita akan memikirkan hal yang benar, hal yang mulia, hal yang adil, hal yang suci, manis, dan lain sebagainya. Maka akhirnya katakan apa ya? Setelah kita dapat itu semua, maka Allah sumber damai sejahtera, ayat 9 bagian terakhir, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Milikilah damai tersebut. Ya, seringkali kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, apalagi mungkin berdamai dengan orang lain. Minta kepada Tuhan, minta. Willing to be willing. Biarlah kemauan kita serahkan kepada Tuhan, dan biarlah kemauan itu kemudian Tuhan apa? Seperti pelajaran kita tadi malam, Tuhan yang akan memberikan kepada kita, sehingga damai yang sesungguhnya, kehidupan yang penuh itu dapat menjadi bagian kita. Inilah yang dapat saya tambahkan dari pelajaran kita. Saya bawakan ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, mungkin ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita dan tambahan yang kita sudah pelajari bersama-sama dari Alkitab. Ada kira-kira tambahan-tambahan yang dapat saudara berikan? Silakan. Dari Om Pendeta jika ada, ataupun pertanyaan. Ada Pendeta Sauli yang dapat membantu saya untuk menjawab. Silakan. Ya. Ada kira-kira? Silakan di-unmute ya, di-unmute bagi ada yang mau ingin angkat tangan dulu supaya saya lihat jika ada. Bagaimana melalui live stream, Dek? Mungkin yang dari Zoom sementara berpikir atau... Oh, silakan Om Rain. Saya lihat sudah di-unmute. Silakan Om Rain. Jadi kita lihat di sini bahwa kasih Tuhan begitu besar bagi kita manusia ini, sehingga dia rela mati untuk kita. Kita ini berhutang nyawa kepada Tuhan. Karena Yesus mati itu mati kekal, bukan mati-mati biasa. Jadi kita tidak perlu lagi mati kekal, kita mati tidur saja. Amin. Mati kekal enggak, Yesus sudah ambil. Jadi ini satu hal yang sangat besar kasih Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga kita harus menghargainya.
Orang kalau kasih apa-apa sama kita kan, kita juga baik dengan dia, menghargai, malahan bilang terima kasih. Ya. Bagi Tuhan harus lebih dari terima kasih. Penurutannya Tuhan minta. Karena Yesus bilang sendiri di dalam Yohanes 14:15, jikalau kamu kasih akan daku, turutlah segala perintahku. Dan itu ya bukan satu keharusan, tapi ini cara hidup untuk selamat, begitulah. Kalau kita mau selamat, beginilah caranya. Dan Yesus datang jauh-jauh ke dunia itu bukan piknik. Yesus datang jauh-jauh dari surga itu untuk mati bagi saya dan saudara. Luar biasa itu. Tidak ada oknum yang begitu seperti Tuhan Yesus. Ya. Oke, terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Om Rain. Terima kasih banyak Om Rain, Pendeta Aksalia ya. Baik, ada lagi saudara lainnya yang ingin ditambahkan ataupun ditanyakan, silakan. Ketua Tetilaar, Ketua Lalaki, Ketua Rituan jika ada. Atau Dede, seringkali saya juga rindu mendengarkan pertanyaan dari Dede, jika ada Dek. Lagi nggak ada pendeta. Oke. Bagaimana dengan yang dari live stream, apa ada pertanyaan ataupun tambahan? Belum ada tambahan dari live stream pendeta. Oke, kalau demikian kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu acara doa kita. Saya tidak tahu apakah saudara Teron Mamanu ada bersama-sama kita pada malam hari. Saya mohon maaf, tadi malam ada permohonannya untuk doa secara pribadi ya, permohonan pribadi, tapi saya tidak sempat sebutkan nama beliau, tapi saya akan sebutkan pada malam hari. Saya mohon maaf saudara Teron ya, kita akan sebutkan pada malam hari ini. Silakan, saudara-saudara lainnya ada yang mungkin saya sudah lupakan juga tadi malam, tapi tolong ingatkan kembali saya pada saat ini. Pendeta, ini ada beberapa dari live stream. Ya, silakan. Yang pertama dari Ibu Paula Carpenter, katanya tolong doakan sepupunya Ibu Paula ini yang bernama Igor Tobing, yang sudah 1 minggu koma di California, pendeta. Oh, oke. Jadi tolong didoakan. Lalu yang kedua dari Ibu Shane, mamanya Glory, katanya dia akan ada traffic court di Colorado tanggal 29. Oh, ini Santi ya? Santi di Makarawung. Santi Makarawung, ya. Ada traffic court tanggal 29, jadi tolong didoakan. Lalu dari Om Didi, tolong doakan sisternya Pam. Oke. Om Hendrik Teron bergabung juga dengan kita malam hari ini, katanya tetap ada silent request-nya, tolong tetap doakan. Oke. Lalu dari Ibu Kathleen Mambo, katanya tolong doakan Ibu Nona Mangindaan Tambingon yang kena COVID di California. Oh. Oke. Lalu dari Ibu Erna, katanya tolong doakan Pendeta Alex Tambingon yang berduka karena anaknya Stanley meninggal. Oh, oke. Dan ini sepertinya Om Wellem bergabung, dia bersyukur karena sudah tiba di Amerika dengan selamat dengan keluarga, pendeta. Oke. Selamat bergabung Om Wellem, selamat bergabung. Saya tidak sempat melihat wajah Om Wellem karena tidak bersama-sama di Zoom, tapi kami bersukacita oleh sebab Om, Ibu, dan putrinya juga sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Puji Tuhan Om ya, atas perjalanan yang Tuhan sudah sertai. Ya, terima kasih. Lalu dua terakhir dari Ibu Marta Lam Kandawangko, katanya tolong doakan terus suami dan anak-anak dan cucu-cucu yang belum mengenal kebenaran. Dan juga dari Pendeta Bunhok, katanya ada silent request. Oke. Baik, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya yang melalui Zoom, silakan. Jika ada. Keluarga Lalaki Soputan ada mungkin secara khusus? Tidak ada. Oke, sudah. Baik. Pendeta doakan keluarga besar Soputan. Terima kasih Pendeta, dan juga kami berdoa silence pray juga. Silent request ya. Request ya. Thank you. Oke.
Terima kasih. Baik, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Ya. Kami bersyukur karena kekuatan firman Tuhan kembali telah menjadi bagian kami pada malam hari ini waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia. Kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu yang telah memberikan kekuatan kepada kami. Kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada umat-umat Tuhan di waktu lalu. Kekuatan yang Yesus sudah berikan juga pada saat Engkau bersama dengan umat-umat manusia. Pada saat Engkau lahir, hidup, bahkan mati dan kemudian dibangkitkan dan telah diangkat ke surga. Kami bersyukur Tuhan karena kekuatan yang sama itu telah dijanjikan hingga kami nanti akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin memiliki kehidupan yang kekal. Kami ingin memiliki kehidupan yang damai bahkan saat ini. Pada saat Engkau yang bertakhta sebagai Raja yang maha kuasa, yang perkasa. Raja yang adil, Raja damai, yang akan selalu menuntun kehidupan kami. Sehingga kami dapat berdamai bukan saja dengan Allah Bapa, dengan sesama, tetapi juga berdamai dengan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Jika ada hal-hal yang telah kami lakukan yang menyakiti sesama kami Tuhan. Biarlah kami dapat memohon selalu pengampunan dari-Mu. Dan biarlah kami lalu dapat memiliki satu keyakinan bahwa dosa-dosa kami yang telah kami ungkapkan, yang mungkin dapat kami nyatakan juga kami perbaiki dengan orang lain itu dapat membawa satu kedamaian yang pasti di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan biarlah ini dapat menjadi satu hal yang indah yang akan menjadi bagian kami, menuntun kami selalu di dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami datang untuk membawakan permohonan-permohonan doa. Kami ingin memohonkan kiranya penyertaan surga akan menjadi bagian umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti. Bagi saudara-saudari seperti saudara Teron Mamanua yang memiliki pergumulan dan ada silent request yang dia miliki saat ini, Tuhan dengarkanlah dan jawablah sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami percaya rancangan surga yang terbaik dapat menjadi bahagian saudara Teron, keluarganya yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia maupun yang ada di Colorado. Kami juga terus berdoa bagi silent request Pendeta Bunhok Pasulatan. Tuhan mengetahui ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh pendeta ini. Kami bermohon kiranya Tuhan akan mendengarkan. Kami juga ingin membawakan silent request dari ketua lalaki, dari saudara ketua lalaki Angli dan saudari Lucy lalaki Soputan Tuhan. Dengan permohonan mereka ini Tuhan akan selalu memberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki terjadi di dalam kehidupan mereka. Karena kehendak-Mu itulah yang terbaik Tuhan. Kami berdoa kiranya kehendak yang ingin disampaikan atau permohonan yang ingin disampaikan oleh keluarga lalaki Soputan adalah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan keluarga Soputan kiranya kekuatan firman Tuhan akan menjadi bahagian mereka yang ada di Indonesia, keluarga besar Soputan. Hal yang sama juga kami bawakan Tuhan bagi saudari Eti yang selalu mendoakan keluarganya, bagi Ibu Shana Laloan juga yang selalu mendoakan keluarganya dan juga selalu ingin membawakan khususnya bagi anak-anaknya, putrinya yang ada di Amerika Serikat ini, saudari Jane. Kami berdoa secara khusus bagi saudari Jane. Tuhan, pada saat ini juga kami ingin membawakan saudari-saudari kami yang masih dalam keadaan sakit. Kami terus ingin menyebutkan saudara Alden Sihotang, kami ingin terus menyebutkan saudara Johan Tambuwun, kami ingin terus menyebutkan saudari Christine Rotinsulu, Tuhan. Kami ingin terus menyebutkan kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian Ibu Nita Pando, Tante Yeni Poluan, saudara Joni Kawan, dan saudara-saudari kami yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat ini walaupun mungkin dalam keadaan sakit jika mereka masih mendengarkan permohonan ini, itu iman kekuatan dari surga akan menjadi bagian mereka Tuhan, akan mengiringi kehidupan mereka sehingga mereka akan terus berserah. Dan jika kesembuhan itu dapat menjadi bagian mereka, tentunya itu menjadi satu sukacita yang besar, bukan hanya bagi mereka tetapi bagi kami semua. Kami juga terus berdoa bagi kesembuhan saudara Daniel Sitanggang Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai dia, keluarganya juga. Kami berdoa jika kemurahan-Mu dapat nyata, tentunya kesembuhan dari surga akan menjadi
bagiannya. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka. Kami ingin berdoa bagi Om Alex Tambingon yang kehilangan putranya Stanley. Tuhan, kami percaya jika kekuatan surga yang pasti, penghiburan dari surga akan menjadi bagian Om Alex pada saat ini. Dan segala pengharapan-harapan surga yang sudah Engkau berikan melalui firman-Mu di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa apabila tanda dibunyikan, maka kami akan bertemu kembali. Itu kiranya dapat menjadi bahagian keluarga yang berduka, Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa, juga begitu banyak juga keluarga-keluarga lainnya juga dalam keadaan duka. Sertailah mereka, Tuhan. Kami ingin membawa dalam doa keluarga Joffert, daripada saudara kami, saudara Joffert, Pak Dede. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, Daniel Pardosi dan saudara-saudari kami yang lainnya. Kami juga datang membawakan saudara pada saat ini secara khusus doa-doa yang umat-umat Tuhan juga sudah bawakan. Kami ingin berdoa bagi saudari kekasih kami Pamela Sebedius, Tuhan, dengan keadaan kesehatan dan kekuatan dari surga kiranya dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi Tante Ibu Nona Mangindaan, Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan dari surga akan menyertai dia. Dan jika jamahan surga itu akan memberikan kesembuhan, tentunya itu dapat menjadi satu sukacita yang besar. Satu sukacita yang besar bagi kami semua. Kami juga bukan hanya ingin doakan bagi mereka yang sakit. Kami ingin berdoa bagi Santi, maka Raung yang akan menghadap ke court untuk traffic violation. Kami berdoa kiranya Tuhan akan menuntun dalam proses ini. Sehingga tetap kekuatan surga akan terus menyertai Santi. Memberikan selalu jalan keluar yang dapat terbaik, yang dapat terjadi di dalam kehidupan daripada Santi. Kami terus berdoa juga bagi Ibu Marta yang mendoakan suami, anak-anak, dan cucunya. Kami berdoa kiranya damai surga akan selalu menyertai Bapak Asang. Dia akan selalu rindu juga untuk selalu dekat dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin juga menyebutkan saudara-saudara kami lain yang selalu kami doakan juga seperti saudara Martin Sengke, saudari Pinondang, Manurung juga kami ingin bawakan Tuhan dalam doa kiranya mereka akan selalu mendapatkan kekuatan dari surga. Keluarga daripada Bapak Bambang Hadibowo juga Tuhan akan kami ingin selalu ingat dalam doa Bapak Carlo, Bapak Saudara Victor, Bapak Glenn yang ada di Amerika Serikat ini kiranya. Dan juga Bapak Hardo Susilo. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang dalam masalah kena dengan bencana alam seperti banjir yang ada di Manado dan tempat-tempat yang lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai mereka, memberikan selalu kekuatan dan jalan keluar yang dapat terjadi bagi mereka. Kami juga berdoa bagi permohonan doa dari saudari Paula, bagi saudara Igor Tobing. Kiranya Tuhan akan memberikan kesehatan, kesembuhan kepadanya. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga di Jemaat Fisdak, bagi keluarga Gunawan Lim. Bagi Bapak Gunawan, Ibu Susan, dan anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Khususnya kami berdoa bagi Owen dan Naomi, kiranya mereka akan selalu dekat kepada Tuhan, memiliki satu kerinduan untuk mempelajari terus firman Tuhan, untuk terus mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Owen dan Naomi yang sudah menerima Yesus Kristus, tapi kami ingin agar mereka terus bertumbuh kuat di dalam Yesus Kristus. Tuhan akan terus memberkati Bapak Gunawan, Ibu Susan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga bagi kesehatan Ibu Susan. Kiranya kesehatan yang sempurna akan selalu akan menjadi bagian Ibu Susan. Kami juga berdoa bagi Santi dan Sandra. Kami berdoa Santi, kami tidak tahu keadaannya yang terakhir pada saat ini, tapi kami berdoa kiranya penyertaan surga, kesembuhan dari COVID dan masalah stroke yang waktu dialami sudah hampir lebih dari setahun ini, kiranya Tuhan akan membantu Santi dan memberikan kekuatan kepada Sandra dalam menjaga Santi. Dan biarlah kasih surga akan selalu menyertai Santi dan Sandra. Mereka tidak merasa bahwa Tuhan tinggalkan mereka. Mereka akan selalu melihat atau mendengarkan bisikan Roh Kudus yang akan selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar doa kami. Dan jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan, hamba percaya Tuhan, Engkau akan melengkapinya. Engkau mendengarkan setiap permohonan kami. Engkau akan menyertai kami semua yang sudah berbakti bersama-sama. Om Rain dan Tante Evelyn yang bersama-sama. Ayah daripada hambamu dan mami, papi yang ada di Carolina. Kiranya Tuhan akan menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, karena doa ini kami telah bawa. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami.
Amin. Terima kasih Pendeta. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Sama Om Rin, terima kasih saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan menyertai kita. Stay safe dan stay healthy. Tuhan menyertai kita. Thank you. Bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak, pelajaran sekolah sahabat yang untuk kita baca. Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kita akan masuk kepada bagian yang kedua, ya ada hal-hal yang dapat kita doakan bersama. Silakan.